Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Apa kabar semua? Ini adalah sebuah channel di mana saya sering mengeksplorasi, mencoba mereview satu Linux distribution. Di video kali ini saya akan mencoba sebuah distro gaming bernama Ludora versi yang 44. Ludora ini adalah turunan dari Fedora, the gaming ready Fedora Spin with OpenSUSE style bootable snapshot. Maksudnya ialah kalau kita break system terjadi kalau kita update dan kemudian crash, maka Ludora ini bisa auto snapshotkan kondisi sebelumnya dan kita tinggal restore dengan one click. Dia itu base dari Fedora 44 guys. Fedora 44 baru dirilis April bulan ini ya, April 2026. KDE Plasma, dan ya dia begitu bangga dengan kemampuan dia membuat snapshot agar kalau crash kita bisa langsung restore. Jadi ini adalah distro yang belum sudah peringat antisipasi kalau terjadi crash guys. Mari kita download ISO-nya. Kita akan mendownload sekitar 3,7 GB di SourceForge dan kemudian kita menggunakan tools Ventoy. Ini adalah tools yang sering saya pakai. Ventoy ini adalah sebuah tools agar ISO yang tadi kita download bisa kita copy ke sebuah USB dan kemudian kita bisa booting dengan USB drive tersebut. Nah, ini adalah program Ventoy-nya. Tinggal kita colokkan sebuah flash disk dan kita klik install dan flash disk tersebut akan di Ventoy-kan dan kita tinggal mengcopy file ISO sebanyak-banyaknya ke USB tersebut dan USB tersebut bisa bootable dan bisa kita pakai untuk install Linux. Di video ini kita akan menginstal Ludora versi 44. Ini adalah laptop yang saya pakai, Intel i3 Gen 8145. Memori 12 GB DDR4 ya. Tetapi saya tidak akan install ke hard disknya, saya install ke sebuah sebuah USB drive lagi. Ini ada Nvidia-nya juga ya guys ya. Saya install ke USB drive karena saya sudah pernah install ke hard disk dan gagal. Jangan lupa di BIOS kita arahkan flash disk yang tadi sudah kita ventoykan menjadi priority boot yang pertama. Nah, ini adalah penampakan USB drive yang akan saya pakai untuk menginstal Ludora tadi. Kita tinggal restart dan masuklah kita di menu Ventoy guys. Seperti yang terlihat tadi ada dua ISO ya. Yang tadi itu Dev1 video minggu lalu. Kita pilih ISO yang Ludora dan ini adalah menu grup dari Ludora 44. Kita tidak usah tes dan kita langsung start Ludora. Langsung dia akan restartkan kita. Cukup memakan waktu ya, dan kita akan landing di live session KDE Plasma dari Ludora ini. Dan installernya langsung auto loading. Dia memberitahu kita bahwa belum terkonek ke internet. Jangan khawatir, dia bisa langsung deteksi wifi kita ya, cukup lancar ya, tinggal kita konekkan ke wifi. Nah, ini adalah installer Calamaris guys, sebuah installer yang sangat gampang dipergunakan. Kita tinggal pilih bahasa yang kita mau pakai. Saya pilih American English. Yang kedua, dia bertanya time zone kita. Ya, kita langsung sesuai yang terdeteksi ya. Dan pilih keyboard dan sampailah kita ke fase yang paling penting di mana Calamaris installer ini bertanya device mana yang akan kita pakai untuk install Ludora. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan install ke USB drive yaitu SDC yang sekitar 28 GB. Dan karena ini adalah USB drive ya, kita tidak dual boot ya, kita bisa pilih erase disk, hapus semua dan jadikan Ludora. Kalau kita mau dual boot, pakai pilihan yang 1 dan 2 tadi. Step berikutnya masukkan username dan password dan next kita akan masuk ke summary, rangkuman dari apa yang akan kita lakukan kalau kita klik install. Baca baik-baik guys ya, kalau kita mau dual boot mesti berhati-hati. Banyak video saya yang dual boot. Dan next dia langsung akan installkan kita dengan lancar. Nah, langsung saya beritahu ya, distro kali ini agak rumit dan kategori gagal. Nah, installation-nya itu selalu fail guys. Saya sudah install 2-3 kali ya, satu ke hard disk dan satu ke USB selalu fail.
Tapi kalau kita restart dan kita masuk ke BIOS, Ludoranya itu sudah tertampil di BIOS dan bisa kita booting. Dan ini ada grup dari Ludora tersebut, bahkan Windows Boot Manager-nya pun dia masih sediakan. Jadi kita tinggal pilih masuk ke Fedora tadi dan secara ajaib tetap kita masuk ke login menunya, masukkan password tadi dan langsung kita juga landing ke KDE Plasma dari Ludora yang ternyata terinstall, guys. Hanya anehnya dia masih langsung auto loadingkan installer seakan-akan kita mau menginstal, ya. Tetapi ini sudah terinstall secara fisik ke USB drive yang tadi. Nah, langsung kita pilih ke screen recorder dari Spectacles. Spectacle ini adalah screen record dari KDE Plasma. Ini adalah KDE Plasmanya, guys, ya. Nah, ini adalah penampakan dari Ludora 44. Kalau kita jalankan konsol terminal fastfed-nya itu langsung auto loading. Dan ini adalah materi yang pre-install di Ludora ini. Selalu saya cek di file manager, jadi masih ada sisa 20-an GB dari 28 GB USB yang tadi kita pakai untuk install. Karena dia adalah Fedora, jadi kita menggunakan sudo dnf update. Dan saya menjawab no supaya tidak terupdate, ya. Tetapi itu sudah bisa men-trigger repositorinya, dan kalau kita menginstal menggunakan sudo dnf install Focus Screen ng. Nah, Focus Screen ng-nya terinstall dengan lancar, guys. Ini adalah saya mau melihat file sistemnya dan juga bisa lsblk untuk melihat settingan dari laptop saya. Ada SDA 123 dan USB drive. Nah, kita beralih ke screen recorder Focus Screen ng, guys. Lebih bagus, ya. Kalau Spectacles itu dia bisa record tapi nggak bisa record audio. Nah, mari kita langsung eksplorasi Ludora ini. Karena fastfed-nya itu sudah pre-install, guys, ya. Jadi saya bisa langsung fixing beberapa configuration dari fastfed yang saya kumpulkan dari berbagai distro. Dia itu menggunakan kernel Linux 7, guys. 7.0.1 varian Ludora. Jadi zaman Linux kernel 6.13 sudah berlalu, guys, ya. Kita sudah Linux 7. KDE Plasmanya juga yang sangat baru, ya. Nah, ini adalah semua configuration fastfed. Tentu saya sudah edit sedikit sehingga logo Ludoranya itu juga tampil dengan baik. Kita juga bisa menginstal program menggunakan program Discover, ya. Jadi bagi yang baru di Linux, selain menginstal menggunakan terminal, kita juga bisa menginstal di program Discover. Saya menginstal VLC Player karena belum ada player yang built-in yang disediakan oleh Ludora. Nah, ini adalah saya ganti-ganti wallpaper. Kemudian sistem setting saya ganti-ganti visualnya dulu, guys, ya. Fedora KDE Plasma version 6.6.4 yang harusnya terbaru, guys. Oke, ini adalah sistem setting dari KDE Plasma, sebuah desktop environment yang sangat termaju, tervisual di zamannya, di Linux sekarang. Oke, ini adalah Goverlay, sudah pre-installkan buat kita. Ini adalah sebuah tools untuk menampilkan stats dari performa mesin kita, GPU-nya, RAM-nya, memorinya, untuk mendampingi kita kalau main game, guys. Nah, ini adalah sampel game yang dia instalkan, Kamajong. Cantik juga, ya. Oke, ini seperti biasa, ya. Kemudian sistem monitor, memorinya itu lagi dipakai 2,7 GB-an. KDE Plasma itu memang desktop environment yang sangat berat. Proton Plus-nya juga sudah pre-installkan kita. Dengan Proton Plus ini kita bisa install Steam, Lutris, Wine, Heroes, dan tools lain untuk menjalankan game Windows, guys.
Tapi pada waktu saya jalankan Steam-nya, ternyata itu crash guys, error. Dan ini sering terjadi ya, jadi saya sarankan sebaiknya kita install ulang Steam-nya. Nah, ini adalah pesan-pesan kesalahannya, sepertinya tidak cocok dengan Nvidia saya. Nah, karena saya mau menginstal Wine tetapi di Discover itu tidak ada ya. Fedora itu kayaknya memang nggak suka dengan Wine. Tetapi dia menyediakan Butters. Butters itu salah satu varian dari Wine. Sehingga kita bisa menjalankan game Windows. Caranya gampang, kita install Wine, lalu file exe-nya kita right click dan kita run with Butters. Butters-nya akan terpanggil dan dia suruh kita setting sebentar. Namanya itu creating Butters dan kemudian kita tinggal right click kembali dan kita tinggal jalankan run with Butters dan gamenya akan langsung berjalan dengan baik. Artinya distro ini ramah dengan Wine ya. Kadang-kadang juga gagal gitu. Oke, ini adalah sebuah game old school rally ya. Karena saya menginstal Ludora ini di sebuah USB drive, saya nggak bisa menginstal game yang cukup berat. Dan ini adalah game yang grafiknya sangat sederhana. Tapi walaupun demikian terlihat ya struggling ya. FPS-nya sangat rendah dan nge-lag. Ini terjadi karena tadi waktu setting grafik itu saya ada mengklik anti aliasnya guys. Nah, anti aliasnya saya matiin dulu dan kita tes ulang. Dan lebih lega, lebih lancar. Nah, ini sudah real time ya, nggak saya percepat. Old school rally berjalan di Ludora menggunakan Butters guys. Cukup lancar karena jangan lupa ini juga ada focus screen recorder berjalan di background. Dan juga ini kan kita install di USB ya. Jadi akan memperlambat walaupun saya punya 12 GB RAM. Nah, kita juga bisa menginstal dengan metode Flatpak guys. Jadi sekarang kita mau main Linux itu sangat mudah ya dibanding belasan tahun lalu. Kita tinggal Google, AI dari Google bisa langsung memberikan kita perintah-perintahnya, kita tinggal copy paste jalankan di terminal. Di sini saya mencoba menginstal sebuah game yang namanya Speed Dreams menggunakan metode Flatpak. Saya sudah sangat sering memainkan game ini guys. Tetapi di settingan kali ini di Ludora ini ternyata saya di PHP lagi dan tidak bisa berjalan game Speed Dreams ini. Salah satu dari sekian banyak keanehan di distro ini guys. Oke, biasanya tinggal kita setting dan kita klik start itu langsung bisa kita main. Tapi ini langsung auto close guys. Baiklah ya, saya tidak eksplorasi lebih panjang lagi karena Ludora ini sangat troublesome di eksplorasi saya. Troublesome-nya itu begini, pada waktu sudah diinstal dan kita restart, grup menunya itu bisa terreset guys. Jadi grup menunya itu bisa hilang dan kita jadi nggak bisa booting. Dan sudah terjadi 2-3 kali saya install secara fisik ke hard disk. Waktu saya restart, dia grupnya terreset sehingga nggak bisa masuk ke Ludoranya. Saya antisipasi dan saya install ke USB drive karena kadang saya curiga ya settingan hard drive itu mempengaruhi installation dari grup. Jadi saya sederhanakan dengan saya install ke USB drive dan ternyata setelah di restart juga grupnya terreset. Aneh sekali guys. Padahal sebenarnya dari penampilan sudah cukup bagus ya. Baru pertama kali saya dengar ada distro gaming base Fedora yang selain Nobara ini. Padahal hampir setiap hari saya itu searching distro-distro Linux. Tapi baru minggu ini saya baca di DistroWatch ada Ludora. Nah, saya kasih demo ya. Di sini saya sudah selesai merecord semua, saya akan restart. Nah, saya restart. Di BIOS itu masih terdeteksi ada Fedoranya guys. Tapi kalau kita restart lagi, maka grupnya itu hilang.
Jadi error guys. Minimal bus groupnya hilang guys. So gagallah installation dan eksplorasi Ludora ini karena nggak bisa di restart ulang. Thanks for watching, see you again on next video.